sebelum saya kemari tadi, saya didatangi oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres. Pak Dandimnya baik, Pak Kapolresnya juga baik, yaitu Pak Arif dan Pak Eko. Alhamdulillah, mereka melaporkan, Habib, situasi kondisinya seperti ini, begini. Nah, saya sampaikan kepada beliau, gak usah khawatir Pak, umat di sana mau ngaji, umat datang mau ngaji, nggak ada yang mau bikin ribut, betul? Asal jangan diganggu. Kalau nggak diganggu, umat nggak ribut kok, betul? Nah, jadi saya sampaikan kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dandim jaga saja keamanan di luar daripada wilayah, jangan sampai ada orang mengganggu pengajian. Dan saya yakin umat Islam yang datang malam hari ini, mereka mau ngaji, mereka mau taklim, mereka mau tuntut ilmu, mereka mau selawatan, mereka bukan mau perang, betul? Tapi kalau mereka diganggu, umat Islam tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Saya pesankan kepada Bapak Dandim, Pak Kapolri, tolong Pak, beberapa waktu yang lalu di masjid ujung sana ada 5 jamaah diserang dengan pedang, ada 5 orang terluka, sekarang ada di pelataran masjid. Dan saya minta kepada Bapak Dandim dan seluruh jajarannya, begitu juga Bapak Kapolres, seluruh jajarannya, segera kejar para pelakunya, tangkap mereka. Mereka sudah bawa senjata tajam menyerang jamaah yang ngaji, nggak boleh dibiarkan, tangkap, lepaskan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, netizen, dimanapun tentunya kalian berada. Mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, kenikmatan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin. Allahumma. Sebagaimana tadi video yang kita saksikan secara seksama, di mana acara tersebut ialah acara safari atau pengajian akbar di Pemalang, yang tempo hari juga itu saya upload tentang kondisi dan situasi yang ada di Pemalang. Dan pada kali ini kita saksikan bagaimana Rizik Syihab tetap bersikeras untuk hadir dan difasilitasi mic dan mimbar untuk tetap memprovokasi umat. Nah, sahabat-sahabatku, yang pertama ingin saya tanggapi bahwasanya di mana acara tersebut secara global intinya meninggalkan puing-puing luka, puing-puing yang menjadi tentu kisah bagi masyarakat Pemalang, di mana dikatakan jelas oleh Rizik Syihab adanya pembacokan jamaah yang terjadi di daerah sekitar pengajian tersebut. Hal ini bukan tidak pernah terpikirkan, tapi ini soal mereka yang menginginkan hal tersebut. Mengapa saya katakan demikian? Yang pertama harus kita simak bahwasanya pengajian ini sudah lama menimbulkan gejolak dan penolakan, sehingga lapor-melapor pun terjadi sampai ke kepolisian, sampai ke kepala desa dan sebagainya. Banyak yang terlibat tentu dalam pro kontra antara pengajian tersebut diselenggarakan ataupun tidak. Akan tetapi Habib Rizik tidak melihat dampak resiko, dampak positif negatif, kemaslahatan dan kemadharatan acara tersebut. Sehingga ini adalah pilihan beliau. Dan jelas yang pertama beliau paparkan bahwa situasi dan kondisi keadaan yang ada di sekitar panggung pengajian tersebut itu beliau menerima laporan dari pihak keamanan. Mana salah satu yang disebutkan adalah Pak Eko yang saya cermat. Dan apa jawab si Rizik untuk tidak khawatir atas kehadirannya? Seakan-akan beliau artinya bertanggung jawab, memberikan garansi pada acara tersebut. Seakan-akan beliau yakin bahwa tidak akan terjadi chaos atau huru-hara. Kenyataan di lapangan itu terjadi. Lantas siapa? Tentu yang bertanggung jawab dalam hal ini. Dan siapa sebetulnya korban itu? Apakah dari pihak FPI ataukah dari pihak PWI LS? Kita belum tahu kejelasan. Tapi yang saya soroti adalah
bentuk keberanian daripada Habib Rizik, di mana beliau mengambil risiko keamanan, seakan-akan beliau bahkan menggaransi dari pihak keamanan, memaksakan diri untuk hadir. Kalaupun Rizik Syihab adalah orang yang bijak, yang sudah bisa menimbang antara kemaslahatan dan kemudaratan ketika ia datang ataupun tidak, tentu beliau lebih pilih aman. Dan ini sekali lagi bukan terjadi seketika. Ini sudah kita lihat di media sosial. Bagaimana reaksi PWI-LS yang menolak dan bagaimana pula sambutan FPI yang juga menantang daripada PWI-LS, sama-sama kuat. Dan respon dari pihak keamanan, TNI, Polri yang ada di sekitar sana, itu seolah-olah juga bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi. Jadi jangan salahkan masyarakat. Ini adalah suatu hal yang sudah kita baca terlebih dahulu, jauh-jauh hari sebelum acara itu diselenggarakan. Jadi jangan salahkan kejadian chaos tersebut. Itu sudah tercium dari jauh-jauh hari. Antara keamanan, di mana keamanan juga mengambil sebuah risiko, memberikan izin pada acara tersebut. Padahal indikasi kerusuhan, chaos itu sudah terlihat di depan mata. Sudah terlihat. Jadi kalau kawan-kawan saksikan bagaimana gejolak ketika kajian nasab itu diadakan di sebuah fakultas Semarang yang tiba-tiba dibatalkan oleh sekelas Kapolri. Bayangkan. Padahal di situ tidak ada indikasi adanya chaos. Tidak ada terjadi yang kita saksikan acara yang ada di Jawa Timur khusus, tidak ada. Tiba-tiba Kapolri mengambil langkah demi keamanan membatalkan acara tersebut. Luar biasa. Artinya ya keamanan ini sudah mampu dikuasai dan ditekte oleh kalangan Habib Alam. Kita tidak bisa menolak fakta yang terjadi di lapangan. Dan yang lebih mengherankan lagi, ketika Habib Rizik seolah-olah ini menuntut keamanan, di mana keamanan dituntut oleh Habib Rizik untuk segera menangkap pelaku. Ya kita saat ini bukan sedang membela pelaku kejahatan, bukan. Tapi di mana kita saat ini membicarakan konsolidasi, musyawarah, yang itu sudah tentu kalau kita ambil langkah, sudah kita timbang, sudah kita pertimbangkan antara kebaikan dan keburukannya. Jadi ketika terjadi, Habib Rizik memberikan komando kepada keamanan untuk mengusut daripada pelaku. Sekali lagi, saya tidak membela pelaku. Tapi hal tersebut tentu perlu interogasi. Ya silahkan, itu hak yang berwenang. Tapi yang mendasar, bahwasanya tidak akan ada api jika tidak ada bara. Tidak akan mungkin langsung bacok tiba-tiba. Mungkin ada cekcok terlebih dahulu. Mungkin ada gesekan terlebih dahulu. Kemudian baku hantam dan sebagainya. Ya kita tidak terlalu dalam untuk mengomentari. Kemudian yang akan saya komentari, apa yang disampaikan oleh Habib Rizik sama halnya dengan apa yang kita katakan tempo hari lalu, di mana sesuai pula apa yang dikatakan oleh PWI-LS, isinya hanya mencaci maki, provokasi, tampak terlihat di situ. Beliau sudah jelas berada di kawasan panas, berada di wilayah yang sedang konflik. Dan dengan suara lantang dan jelas masih sanggup memprovokasi. Luar biasa. Dan ini seakan-akan tidak diberikan teguran oleh pihak keamanan, bahwa di luaran sana mungkin ada orang yang tersinggung, mungkin ada orang yang akan nekat, tidak terpikirkan. Dibiarkan Habib Rizik dengan suara lantang memprovokasi masyarakat, memprovokasi jamaah yang tentu berembel-embelkan agama dengan kalimat takbir dan sebagainya. Tidak ada. Coba kita renungkan sama-sama, kemaslahatan apa yang ditinggalkan oleh Habib Rizik ketika beliau pulang? Apakah masyarakat semua langsung alim? Apakah masyarakat yang tadinya maksiat langsung tobat? Apakah kalian di sana yang tadinya bukan non-muslim langsung masuk muslim? Saya rasakan biasa-biasa saja. Kemaslahatan apa yang kalian dapat? Hanya bangga mendatangkan orang dari Bogor, bisa ke Pemalang, kemudian dengan suara orasi yang keras, dengan jamaah jaringan yang sudah tentunya terstruktur oleh mereka dari berbagai macam wilayah itu yang kalian banggakan, tanpa kalian melihat daripada dampak negatif sebagaimana warga yang menjadi korban, bukan pihak Ba'alawi. Artinya apa? Bahwa kita sesama kaum pribumi, kita sesama muslim ini diadu oleh lain Ba'alawi. Apa kita tidak sadar? Apa kalian menganggap bahwa
yakin kalian berada di dalam pihak Habib Alawi, kalian akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati syahid? Saya rasa keyakinan yang terlalu nekat. Padahal nasabnya sampai saat ini belum terjawab. Dan tanda kutip dipertanyakan keabsahan. Bahkan sudah dinyatakan mungkote. Masih yakin itu. Jadi saya tegaskan lagi. Isi daripada ceramah Rizik Syihab tidak lain dan tidak bukan hanyalah memprovokasi, memecah belah umat, memanaskan suasana. Hikmah apa yang akan kita ambil? Kemudian, untuk kawan-kawanku semua, ini adalah pembelajaran bagi kita. Ketika kita mengundang satu tokoh penceramah, hendaknya dulu kita sinkron terhadap lingkungan. Kita lihat situasi pro dan kontranya. Kita tidak anti habaib, tidak. Kita benci terhadap pengajian, tidak. Tetapi kemaslahatan itu tentu yang kita utamakan. Termasuk hal-hal negatif yang akan terjadi, itu tentu sudah kita antisipasi jauh-jauh hari. Kalau di Pemalangan kan sudah jelas, sudah nyata. Bagaimana gejolak yang ada di medsos, saling tantang, saling unjuk kekuatan dan sebagainya, sudah nyata. Tapi acara tersebut masih terselenggara dan masih nekat. Jadi sekali lagi, kita lihat situasi dan kondisi itu yang kita prioritaskan. Jadi pengajian itu bukan soal banyaknya jamaah. Kita bukan cari uah. Ketika saya menghadirkan kiai ini maka akan ribuan, puluhan ribu jamaah. Tapi tidak meninggalkan kemaslahatan di dalam. Tidak meninggalkan bekas kemaslahatan. Justru memori yang akan tetap tertanam adanya chaos umat muslim di mana itu memakan korban. Dan korbannya sama-sama muslim dan sama-sama penduduk asli Indonesia. Iris kan? Jadi sahabat-sahabatku semua, dimanapun tentunya kalian berada, hendaknya kejadian ini kita jadikan iktibar penting. Jangan sampai kita sembrono, salah langkah, salah perhitungan dalam segala hal. Terutama yang saat ini, yang masih tentunya kita batasi ruang, di mana para Habib Alawi itu memberikan propaganda, memberikan narasi dan provokasi. Jadi kita harus bersatu di masing-masing wilayah, hendaknya harus tahu, harus paham. Dan tentu harapan dimanapun wilayah, ketika ingin mengadakan suatu acara, ya kembali dikaji dengan matang agar hal-hal semacam ini tidak terjadi dan terulang kembali. Demikian dari saya tentunya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan wawasan dan manfaat. Dan tentunya bagi kalian yang notabene sama-sama orang pribumi, sama-sama orang Nusantara asli penduduk Indonesia, jangan mau tentunya kita diadu domba, dipecah belah. Dan perlu diketahui pula bahwa bentuk penjajah itu bukan seperti halnya apa yang kita alami di masa penjajahan Belanda, Jepang, dan sebagainya. Kan, tapi penjajahan itu bisa saja lewat narasi, bisa saja lewat akidah. Dan ini nampak di depan kita yang harus kita waspadai dan hati-hati. Jangan sampai kita justru sesama pribumi ini chaos, bentrok, dan terjadi hal-hal yang fatal yang tentu tidak kita inginkan secara seksama. Demikian dari saya, Hakim. Salam, al sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.